Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dari Aceh sampai Papua. Sahabat, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan untuk pengembangan konveksi kita, yaitu konveksi Tektona. Sahabat, pada beberapa video saya ada sahabat-sahabat lain yang bertanya, Kang Deden, bagaimana sih cara mengelola konveksi? Seperti sahabat HD Sport bertanya, Kang, gimana cara manajemennya? Sahabat semuanya, bagaimana cara mengelola atau memanage konveksi? Mari kita saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang setia menyaksikan video ini sampai selesai nanti. Sahabat semuanya, dalam mengelola sebuah konveksi atau dalam memanage konveksi, maka kita perlu sedikitnya 4 hal yang sangat penting. Pernah saya share di video sebelumnya tentang 4 hal penting di dalam mengelola manajemen. Yang pertama, mengelola manajemen itu kita harus bisa mengelola tentang produknya. Produknya harus berkualitas. Produknya harus memiliki nilai keunggulan, nilai keunikan beda dari yang lain sehingga dicari barangnya. Itu yang pertama, produknya. Yang kedua, keuangannya. Keuangan harus dikelola dengan baik agar tidak besar-besak daripada tiang. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan tentang SDM-nya. SDM itu adalah pengelolaan tentang sumber daya manusianya atau pegawai-pegawainya. Dan yang keempat, sahabat semuanya, yang perlu dikelola atau dimanage dengan baik adalah marketingnya atau pemasarannya. Sahabat semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang satu poin saja, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Ini penting dan ini terkait beberapa pertanyaan sahabat konveksi yang ada di tanah air tentang bagaimana cara mengelola SDM, bagaimana cara menempatkan SDM atau para penjahit untuk bergabung di konveksi kita. Sahabat semuanya, mengelola SDM itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali seninya. Tapi yang ingin saya bahas saat ini adalah apa sih yang diperlukan di dalam mengelola SDM atau sumber daya manusia. Sahabat semuanya, tentang bagaimana cara mendapatkan sumber daya manusia sebagai penjahit untuk bergabung dengan kita, saya sudah membahasnya dalam video sebelumnya. Sahabat semuanya, di luar daripada itu ada hal-hal penting di dalam pengelolaan manajemen tersebut. Yang pertama, seperti tadi, kita harus melakukan perekrutan. Perekrutan itu bagaimana caranya kita mengumpulkan orang-orang yang siap bergabung dengan kita. Belum digabungkan dengan kita, tapi merekrut, mencari bahan baku yang sebanyak-banyaknya. Dari mana mendapatkannya? Saya pernah men-share video tentang bagaimana mencari para pegawai tersebut. Silakan dicari di video saya yang sebelumnya. Kemudian juga sesudah terkumpul nih orang-orang yang ingin bergabung dengan kita, yang kita rekrut, yaitu dengan cara men-share di media sosial, open recruitment misalnya, atau memberikan informasi di tembok di depan konveksi kita, dicari. Nah, seperti itu. Dicari ahli jahit, atau kita titip kepada para pegawai kita, kepada sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung. Cari dong sahabat-sahabatnya, cari dong saudara-saudaranya, tetangganya yang ingin bekerja di konveksi. Nah, sesudah terkumpul nih data-data informasinya, baik itu dari offline atau online, dari email, dari segala macam, baru kita seleksi. Nah, itu proses yang kedua, seleksi sahabat semuanya. Jadi tidak serta-merta orang yang melamar kepada kita, tidak serta-merta orang yang ingin bergabung kepada kita langsung terima, tidak, tapi diseleksi dulu. Artinya kita pilih sesuai kompetensinya, kita pilih sesuai dengan kebutuhannya. Karena langkah awal sebelum kita men-share tentang rekrutmen tersebut adalah menganalisa kebutuhan pegawai kita. Jadi tidak ujuk-ujuk, kita ingin menambah pegawai ini, share aja. Tapi harus dianalisa dulu. Jadi pra-rekrutmen tersebut adalah menganalisa kebutuhannya apa. Apakah kita butuhnya tukang obrat, apakah kita operator jahit, operator bordir, apapun itu kita analisa dulu. Jadi tidak asal menerima, tidak asal banyak kelihatan banyak karyawannya, tidak seperti itu. Tapi yang direkrut adalah sesuai dengan hasil analisa kebutuhan pegawai kita.
Nah, itu tadi. Jadi peralnya adalah analisa dulu, kemudian juga merekrut, dan akhirnya menseleksi. Di dalam seleksi itu kita sesuaikan dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, sesudah diseleksi, maka tersaringlah orang-orang yang sesuai dengan kualifikasi yang kita inginkan. Baru sesudah kita seleksi, kita ambil, lulus. Nah, biasanya sesudah lulus itu kita beri masa orientasi dulu. Sebelum masa orientasi atau magang. Nah, setelah itu baru kita perhitungkan balas jasanya. Nah, kita tempatkan kan sesuai yang tadi orientasi, baiknya di mana, cocoknya di bagian apa, job desk-nya apa, kemudian kita tempatkan. Sesudah kita tempatkan baru kita hitung balas jasanya. Sesudah dihitung balas jasanya, kita kan bayaran tuh setiap minggu atau setiap bulan, seperti itu. Nah, sesudah dihitungkan balas jasanya, maka kita pun harus mengelola yang selanjutnya, sahabat semuanya, yaitu memanage agar mereka itu nyaman, mereka itu betah, terbentuk chemistry di antara pegawai. Nah, itu namanya pemeliharaan pegawai. Seperti itu, sahabat semuanya. Nah, sesudah dipelihara, orang-orang tersebut betah, nyaman bekerja dengan kita, maka kita pun harus memperhatikan karir mereka. Jangan sampai selamanya, misalnya di konferensi ada yang gunting benang terus, tapi kita harus memikirkan karir, karena mereka juga hidup dan ingin berkembang, tentunya sahabat semuanya. Seperti kita, konteksnya ingin berkembang, maka kita harus berpikir tentang karir mereka. Artinya karir mereka itu yang tadinya buang benang, mungkin kita berikan kursus, berikan belajar, bisa menjahit. Nah, menjahit naik, menjahit yang ringan naik, menjadi operator jahit profesional, seperti itu. Mungkin suatu saat jadi kepala regunya, jadi mandornya, atau jadi supervisornya, seperti itu. Itu karir, sahabat semua. Nah, dan yang selanjutnya adalah tentang pemberhentian. Jadi sesudah mereka nyaman bekerja, ada yang lama, kemudian juga ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin. Nah, kita harus membuat satu tata tertib pengelolaan tentang pemberhentian mereka. Misalnya yang kita bekerja dibatasi sampai usia berapa, kan kalau PNS juga ada yang 55, ada yang 58, ada yang 60, kan seperti itu, sahabat semuanya. Nah, kita pun harus ada tata tertib seperti itu. Artinya di saat usianya sudah cukup maksimal di perusahaan kita, maka kita harus membuat satu sistem pemberhentian, yaitu dengan pensiun misalnya. Atau juga pemberhentian orang-orang yang tidak disiplin, yang sering melanggar, yang membuat pelanggaran berat, kita harus ada peraturan untuk pemberhentian mereka. Nah, itu sahabat semuanya beberapa tahapan dalam pengelolaan konveksi, khususnya bab tentang manajemen sumber daya manusia. Mudah-mudahan video yang singkat ini menjadi inspirasi untuk kita agar kita bisa mengelola sumber daya manusia di konveksi dengan baik, sehingga konveksi kita bisa tumbuh dan berkembang. Jangan lupa like, komen, atau pertanyaan silahkan nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian juga share dan subscribe agar konten ini tetap berjalan dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, saya Daniel Tekrona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.